Baik, kita mulai ya. Alhamdulillah allati arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang sholat, sebuah ibadah utama di dalam dinul Islam. Ibadah ini adalah ibadah yang paling utama karena ibadah ini menjadi syarat atau salah satu syarat dari keislaman kita. Sehingga kalau ibadah ini ditinggalkan, maka syarat keislaman kita enggak lengkap. Dengan kata lain bahwa Islam kita tidak sah. Rasulullah SAW telah katakan bahwa faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir, yaitu meninggalkan sholat. Dan ibadah sholat ini adalah ibadah yang tidak bisa diabaikan, walaupun hanya sekali. Nah, ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya zakat, itu banyak hal-hal yang membolehkan seseorang tidak melaksanakan zakat, walaupun mungkin hartanya sudah sampai 1 nisab. Misalnya hartanya sampai 1 nisab tetapi hutangnya banyak, ya, tanggungannya banyak, maka zakat bisa tidak dilaksanakan. Siam pun juga demikian. Banyak hal-hal yang membolehkan seseorang untuk tidak melakukan siam, walaupun ada yang diganti dengan qadha, ada yang diganti dengan fidyah, ada yang dengan tanpa ganti. Nah, demikian juga haji. Haji hanya dilaksanakan bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib bagi manusia untuk melakukan haji di rumah ini, yaitu bagi orang yang sanggup untuk melakukan perjalanan ke sana. Nah, ini berbeda dengan sholat. Sholat ini tidak bisa ditinggal, walaupun hanya 1 kali. Ya, hanya saja keringanan di dalam sholat itu ada dalam bentuk 2. Yang pertama ada dalam bentuk bisa dijamak, artinya digabung antara satu sholat dengan sholat yang lain yang dikerjakan di dalam satu waktu. Dan yang kedua adalah dikurangi jumlah rakaatnya. Ya. Contoh yang bisa dijamak adalah antara sholat duhur dan sholat asor. Boleh dilakukan di waktu duhur, boleh dilakukan di waktu asor dengan ketentuan yang tertentu. Kemudian maghrib dan isya juga demikian, bisa digabung. Boleh dilakukan di waktu maghrib, boleh pula dilakukan di waktu isya. Ya. Demikian juga yang dikosor. Yang dikosor ini berlaku bagi sholat yang 4 rakaat. Asalnya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Misalnya duhur asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Asor asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu aja keringanan kita di dalam mengerjakan sholat. Sehingga tidak ada perkara apapun, ya, baik itu sakit
kesusahan, bepergian, atau bahkan juga di dalam peperangan yang membolehkan seorang untuk meninggalkan sholat. Dalam kondisi sakit, katakanlah sakit yang sangat parah, dia tetap tidak boleh untuk meninggalkan sholat. Hanya saja bisa diringankan dengan duduk jika tidak sanggup berdiri, bisa diringankan dengan berbaring jika tidak sanggup dengan duduk, bisa diringankan dengan sekedar berisyarat jika dia tidak mampu menggerakkan anggota badannya. Ya. Demikian juga di dalam peperangan, tidak bisa ditinggal walaupun saat itu nyawa berhadapan dengan nyawa, ya. Walaupun saat itu dia saking memegang senjata, walaupun saat itu dia berhadapan dengan musuh yang siap membunuhnya, hanya saja bisa diringankan, yang biasa disebut dengan sholat khauf, hanya dikerjakan 1 rakaat misalnya. Nah, ini ibadah sholat. Dan sholat ini juga mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam din kita, yang biasa disebut sebagai imaduddin, yaitu tiang di dalam din ini. Jadi bisa kita bayangkan jika sebuah bangunan tidak ada tiang penyangganya, maka bangunan itu nggak akan bisa berdiri. Kalau kita bayangkan masjid kita ini ada tiang-tiang penyangga, kalau nggak ada tiangnya maka dia nggak akan bisa berdiri. Nah, sholat itu juga disebut sebagai imaduddin, tiang penyangga di dalam din kita itu. Sehingga jika sholat tidak ada maka din kita akan roboh. Jika sholat diabaikan maka din kita akan runtuh. Nah, maka sholat ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan yang paling penting untuk urusan kita saat ini, di mana perbuatan fahisyah, perbuatan mungkar itu menjadi bagian di dalam peradaban manusia, maka fungsi sholat ini adalah mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kalau kita berhadapan di dalam sebuah budaya, peradaban, tradisi yang mana perbuatan fahisyah dan mungkar itu merajalela, maka salah satu benteng kita itu adalah sholat. Sholat yang dikerjakan dengan baik, sholat yang dikerjakan dengan benar, maka dia akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan fahsya. Fahsya ini adalah keji yang biasanya para ulama menyebutkan yang ada hubungannya dengan masalah laki-laki dan perempuan, ya, penzinaan dan yang sejenis dengan itu. Dan ini bisa dicegah dengan sholat. Perbuatan mungkar juga, kemaksiatan-kemaksiatan lain juga demikian. Jadi kalau kita melihat masyarakat di mana perbuatan fahisyah dan perbuatan mungkar merajalela, maka gampang kita menganalisanya. Berarti sholat belum ditegakkan, berarti sholat masih diabaikan. Nah, ini yang sangat penting di dalam kehidupan kita saat ini. Dan parameter, ya, tentang pelaksanaan sholat itu memang sangat mudah untuk dilihat. Kalau masyarakat itu bagus, amal-amal soleh dikerjakan dengan baik, perbuatan-perbuatan maksiat ditinggalkan, nah itu cirinya mereka sudah menegakkan sholat. Nah, tentunya kriteria penegakan sholat, nah ini harus benar juga, bukan sekedar melaksanakan sholat. Insya Allah mungkin kita akan bahas lain kali ya, bagaimana menegakkan sholat tersebut.
Nah, ini perlu untuk dididik, perlu untuk dibina, perlu untuk diajarkan kepada segenap kaum muslimun, sehingga peradaban yang mereka bentuk, kehidupan yang mereka jalani, ini adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang ada nilai ya kebaikannya. Ya, maka sholat menjadi salah satu dari syaratnya. Jadi ibaratnya sholat itu bukan sekedar sebuah ritual di mana kita ya berhadapan dengan Allah secara hubungan langsung, kita dengan Allah, kita dengan Allah. Ya, artinya bukan hanya proses dialogis kita dengan Allah, tetapi dia juga punya dampak di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan kemasyarakatan. Proses kita berhubungan dengan Allah di dalam bentuk sholat, artinya ritual kita hubungan dengan Allah dalam bentuk sholat, itu akan mempunyai dampak di dalam kehidupan sosial kita, sehingga kehidupan sosial kita akan menjadi baik. Nah, kalau di dalam kehidupan ini kita lihat contoh nilai Islam yang sangat penting ya, yang berupa kejujuran, dan ini menjadi salah satu syarat dari kerasulan, di mana kejujuran saat ini sudah hilang dari kehidupan kita. Kedustaan, kebohongan, ini sudah merajalela, dan terang-terangan orang melakukan kedustaan, orang melakukan kebohongan. Bahkan ketika kebohongan kedustaannya itu diketahui publik, dia tetap tidak mau mengaku kalau dia bohong. Sudah bohong ditambah dengan bohong lagi. Ya, mestinya kalau ada publik sudah tahu dia berbohong, adalah layak dia untuk mengatakan, ya saya bohong. Wong publik sudah bisa menunjukkan bukti, menunjukkan fakta kebohongan, tapi ternyata tetap tidak mau mengakui kebohongan. Dan ini ada pada seluruh sistem yang ada di dalam kehidupan kita ini. Padahal kejujuran, asidku, ini adalah syarat dari kerasulan. Disebutkan di dalam hadis Bukhari misalnya ya, ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius tentang orang yang mengaku sebagai nabi tersebut, Heraklius katakan bahwa apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum dia menyatakan apa yang dia katakan saat ini, yaitu menjadi nabi. Maka Abu Sufyan mengatakan tidak. Heraklius menjawab, seorang yang tidak mungkin dusta kepada Allah, maka tidak mungkin dia berdusta ada kepada manusia. Nah, jadi kejujuran yang menjadi nilai utama, nilai penting dalam Islam saat ini memang nggak ada. Dan itu memang sudah terdidik di dalam masyarakat mulai dari dunia yang paling ideal. Apa dunia yang paling ideal itu? Dunia yang paling ideal kan dunia pendidikan kan? Ini dunia yang paling ideal ya, pendidikan. Ya. Ya, dengan semua bagiannya, bisa pendidikan agama, bisa pendidikan umum, tapi ini dunia pendidikan. Kalau dunia yang sudah sifatnya kerja, aplikasi dari pendidikan itu sudah nggak ideal. Ya, ini sudah banyak yang nyimpang. Tapi dunia yang masih ideal itu adalah dunia pendidikan. Dan bagaimana dunia pendidikan tidak mendidik kepada anak didik mereka, walaupun namanya diganti-ganti ya, pernah disebut murid, pernah disebut dengan siswa, pernah disebut dengan peserta didik, gitu ya. Entah disebut apa lagi nanti berikutnya. Ya, pergantian nama-nama tersebut tidak memperubah apapun
karena nggak ada esensinya. Ya. Esensinya bukan pada nama, apa disebut murid, apa disebut dengan tolib, apa disebut dengan tilmid, apa disebut dengan siswa, apa disebut dengan student misalnya. Bukan pada itu. Ya. Esensinya itu adalah ada nilai ya, yang baik, nilai yang bisa dipertanggungjawabkan di dalam dirinya. Nah, salah satu nilai itu adalah kejujuran. Di dalam dunia pendidikan yang saat ini, kejujuran tidak lagi menjadi sebuah persyaratan. Contoh, fenomena ngerpek, nyontek, ya, di dalam ujian-ujian di anak-anak sekolah tidak dianggap sebagai sebuah perbuatan pidana, ya, tidak dianggap sebagai perbuatan tercela. Artinya kejujuran tidak dididik di sana. Kenapa guru atau bahkan sistem tidak mengatakan itu sebagai perbuatan tercela? Karena mereka masuk ke dalam sistem itu pun juga banyak yang melakukan dengan cara yang tidak jujur. Mereka bekerja di situ juga dengan cara-cara yang tidak jujur, banyak faktornya. Ya. Sehingga dunia yang mestinya penuh dengan idealisme tersebut hilang. Nah, maka kunci, salah satu kunci ya untuk memperbaiki dunia yang semacam itu adalah dengan sholat. Jadi sholat ini adalah kunci dari semua kebaikan ya, jadi jangan diabaikan. Sholat kunci dari sebuah kebaikan, karena orang itu sholat pasti nanti akan berpengaruh kepada kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya, dan ini mesti akan terjadi demikian. Dengan catatan sholat itu benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuannya, ya, baik secara gerak-gerakannya maupun secara bacaan-bacaannya maupun secara hatinya, ya, maka itu akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka dia tidak hanya menghubungkan antara musolli orang salat itu dengan Allah, tetapi juga akan berdampak pada kehidupan sosial, kehidupan masyarakat manusia tersebut. Ya. Baik, kita akan bahas fikih sholat pada kesempatan ini itu sebatas pada kaifiyah sholat ya. Nanti hal-hal yang lain mungkin akan disampaikan pada kesempatan lain. Jadi dibatasi pada kaifiyah sholat, tata cara sholat mulai dari takbir sampai pada salam. Nah, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sulaiman Malik bin Al-Khuairis. Dia berkata, Rasulullah SAW katakan, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian, maka ajarkanlah oleh kalian kepada mereka dan perintahkanlah oleh kalian kepada mereka. Ya, Rasul mengatakan apa itu? Ini tentang sholat. Jadi sekelompok orang datang kepada Rasulullah SAW, oleh beliau diajari sholat. Setelah selesai, beliau katakan, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian, maka ajarkanlah oleh kalian kepada mereka dan juga perintahkanlah oleh kalian kepada mereka. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sholat itu pertama harus diajarkan. Ya, jadi nggak bisa kita ikut-ikutan saja. Nggak bisa kita, kata orang Jawa itu adalah rubuh-rubuh gedang, ya, ngikut-ngikut saja. Tetapi harus diajarkan. Kepada siapa? Kepada keluarga kita. Ya, nah, keluarga meliputi istri dan juga anak-anak. Kadang-kadang yang ngaji justru istrinya, suaminya nggak ngaji, ya diajar kepada suaminya kalau mau. Kalau biasanya suami kan nggak mau. Ya.
kemudian kepada anak-anaknya. Kalau ada anggota keluarga lain juga demikian, diajarkan. Kalau sudah diajarkan, mereka tahu, mereka ngerti, mereka bisa, perintahkan pada mereka sholat. Jadi diperintahkan. Jadi bukan diabaikan, bukan didiamkan, bukan dibiarkan, tapi perintahkan. Perintah ini membawa konsekuensi dilaksanakan. Jadi kalau perintah itu tidak membawa konsekuensi dilaksanakan, bukan perintah namanya. Namanya apa itu? Permohonan. Ya, kalau permohonan kan tergantung dari yang bersangkutan, mau dikabulkan mau tidak, nggak masalah. Tapi kalau perintah konsekuensinya apa? Laksanakan. Sehingga ini membawa makna bahwa sholat memang harus diperintahkan. Jangan sampai ditinggalkan. Ya. Nah, terus bagaimana cara mengerjakan tersebut, cara memerintahkan tersebut? Rasulullah SAW katakan, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Dan sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, sahabat-sahabat ketika mereka sholat mudah. Oh, lihat Rasulullah SAW sholat, kemudian ditiru. Beliau bertakbir, Allahu Akbar, ditiru. Beliau ruku, ditiru. Beliau sujud, ditiru. Karena perintahnya memang demikian, melihat Rasul sholat, kemudian sholat seperti sholat beliau. Terus permasalahannya adalah bagaimana dengan orang-orang yang jauh dari Rasulullah, baik secara jarak sehingga mereka tidak bertemu dengan beliau karena jarak yang jauh, ataupun karena waktu yang lama mereka hidup setelah Rasulullah wafat sehingga nggak bertemu dengan Rasulullah. Nah, solusinya bagaimana? Wong perintahnya harus melihat Rasulullah sholat. Nah, ternyata sahabat-sahabat ini paham terhadap perintah Rasul, ngerti terhadap perintah Rasul. Setelah mereka melihat Rasulullah SAW sholat, mereka ceritakan itu kepada orang lain. Ra'aitu Rasulullah SAW. Aku melihat Rasulullah SAW. Aku lihat Rasulullah SAW. Nah, itu diceritakan. Akhirnya orang-orang yang tidak bertemu dengan beliau, orang-orang yang tidak melihat sholat beliau, bisa sholat seperti sholatnya beliau berdasarkan pada cerita sahabat-sahabat yang melihat pada sholat beliau. Ya. Nah, sehingga sama sholat beliau, sholat sahabat-sahabat yang melihat sholat beliau, dan sholat orang-orang yang mendengar cerita sahabat-sahabat tentang sholat beliau. Nah, makanya sholat dengan cara seperti yang Rasulullah SAW telah contohkan. Makanya kalau di dalam hadis itu nanti akan kita jumpai, ya, sahabat mengatakan, aku melihat, ya, ra'aitu Rasulullah SAW. Aku melihat Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak mengajarkan sujud ini seperti ini, misalnya, rukuk seperti ini enggak, tetapi mereka langsung melihat praktek Rasulullah SAW sholat. Bahkan kadang-kadang Rasulullah SAW itu sholatnya di atas mimbar. Nah, seperti itu ada mimbar itu, di atas mimbar. Ya. Beliau sholatnya di atas mimbar. Untuk apa? Agar sholat tersebut bisa diketahui oleh sahabat-sahabat yang softnya jauh dari beliau. Karena kalau sholatnya di bawah, artinya di tanah sebagaimana sahabat-sahabat, maka yang bisa melihat adalah sahabat-sahabat bagian depan. Maka beliau sholat di atas mimbar supaya sahabat-sahabat yang di belakang juga tahu sholat beliau. Ya. Maka beliau bertakbir di atas mimbar. Kemudian beliau rukuk di atas mimbar. Ya. Kemudian iktidal masih di atas mimbar. Ketika sujud beliau mundur, ya, mundur itu ada
tangga-tangganya mimbar itu, kemudian beliau sujud di bawah, yaitu di tanah. Rakaat berikutnya demikian pula, beliau naik lagi ke mimbar, mengulangi seperti semula. Begitu mau sujud, beliau turun, sujud di bawah. Maka ketika sholat usai, Rasulullah SAW menghadap ke arah sahabat-sahabat. Beliau katakan, Ayyuhan nas, innama sona'atu hada lita'tammu wa lita'allamu sholati. Wahai manusia, sesungguhnya aku lakukan yang demikian itu agar kalian mengikuti dan mempelajari sholatku. Jadi tujuan Rasulullah SAW tersebut adalah agar sahabat-sahabat bisa mengikuti dan bisa mempelajari sholat beliau. Nah, ini pentingnya sholat tersebut, sehingga sholat itu bisa benar dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ini barangkali yang menjadi salah satu kunci ya dari sholat yang benar dan tidak benar tersebut, yaitu bagaimana pengetahuan kita terhadap sholat Rasulullah SAW berdasarkan kepada hadis-hadis dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi kalau sholatnya itu sudah benar sebagaimana sholat Rasulullah SAW secara gerakan, mungkin juga nanti secara bacaan, ditambah lagi nanti secara hati, maka akan terbentuklah sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kadang-kadang masalah sholat ini tidak jadi perhatian ya, karena dianggap wah sholat dari dulu ya seperti itu ya, majelis-majelis taklim ya, seminar-seminar, konferensi, bahkan di jauh ke kota-kota lain, nggak pernah belajar sholat itu di sana, nggak pernah diajari sholat, karena olah sholat urusan pribadi, kita kan bicara urusan umat. Nah, bukan, sholat bukan urusan pribadi, sholat ini adalah urusan umat ya. Kita bicara macam-macam sampai pada bicara hal-hal yang dunia internasional, tapi bagaimana bisa memperbaiki keadaan sementara sholat yang justru menjadi pilar utama dari sebuah kebaikan diabaikan ya. Pergi ke sana, ikut seminar sini, ikut sana, untuk apa? Untuk melakukan perbaikan pada kondisi umat, kondisi masyarakat, mungkin kondisi bangsa. Tetapi masalah sholat diabaikan, masalah sholat tidak diperhatikan. Bagaimana ini bisa akan terjadi? Ya nggak bisa. Jadi kuncinya itu seperti itu, karena kata Rasulullah, kata Allah Ta'ala ya, inna sholata kanat tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi itu kuncinya ya. Jadi kadang-kadang kita meremehkan masalah sholat itu karena ya mungkin nggak ada relevansinya dengan masalah pergerakan ya, dengan masalah khilafah, dengan masalah umat. Nah, ini masalah umat, masalah yang bisa mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, masalah yang bisa menegakkan din kita. Nah, kan nggak bisa ya. Nah, maka pelajaran utama sebenarnya tadi kita sudah bicara toharoh pada sesi pertama tadi ya, kita bicara toharoh. Toharoh pun juga demikian. Toharoh itu bukan pelajaran sampingan. Toharoh itu bukan pelajaran sifatnya intrakurikuler, ekstrakurikuler, atau sukarela pilihan. Bukan, itu pelajaran wajib utama
Demikian pula sholat itu pelajaran wajib dan utama. Ya, jangan tertipu oleh ya logika-logika yang nggak benar. Itu banyak sekali logika nggak benar itu. Ya justru akan menyesatkan. Justru Rasulullah SAW katakan irji'u ila ahlikum fa'alimuhum wa muruhum. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian, ajarkan kepada mereka dan perintahkan kepada mereka. Nah, ini yang harus dijalankan, ini yang harus dilaksanakan. Ya, jadi sholat, betapa perhatiannya Rasulullah SAW terhadap sholat dan betapa perhatiannya sahabat-sahabat ya tentang sholat tersebut, sehingga sholat itu nantinya akan bisa dilaksanakan dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Hadis-hadis tentang sholat nanti akan kita bahaskan. Tidak ada satupun perkara di dalam sholat ini yang tidak ada petunjuknya. Semua perkara di dalam sholat ini ada petunjuknya. Takbir kita itu bagaimana? Tingginya tangan ketika kita angkat itu seberapa tinggi? Arah telapak tangan kita menghadap itu kemana? Ya. Tangan kita bersedekap itu posisinya bagaimana? Ya. Letak jari-jari tangan kita ketika kita ruku itu bagaimana? Letak jari-jari tangan kita ketika kita sujud itu bagaimana? Seluruh kaifiyah sholat itu akan kita jumpai, dalil-dalilnya kita jumpai, petunjuknya. Jadi jangan diabaikan, walaupun ini mungkin Allah ini masalah gitu aja kok dipermasalahkan. Nah, masalahnya ini adalah pertama ibadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah ini adalah perkara yang sifatnya gaib. Nggak bisa kita reka-reka, nggak bisa kita tebak-tebak. Sesuatu yang gaib ini petunjuknya harus pasti. Ya, petunjuknya harus jelas. Ya, nggak bisa kita reka-reka, nggak bisa kita tebak-tebak, harus dengan petunjuk yang jelas. Ini petunjuknya demikian. Ya, walaupun mungkin hanya tangan itu merapat atau merenggang, rapat atau merenggang, jangan dianggap sebagai sebuah perkara yang sepele. Jika itu perkara sepele, nggak akan diajarkan Rasulullah dan sahabat-sahabat juga tidak akan menceritakan kepada kita. Ya. Untuk apa buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang tinta saja menceritakan hal-hal yang nggak berguna, menceritakan hal-hal sepele? Tidak, ini bukan sepele. Ya. Letak kaki kita ketika kita berdiri, letak kaki kita bersujud, ada perbedaan. Nggak bisa kita ubah-ubah karena petunjuknya memang demikian. Nah, inilah pentingnya kita untuk mengetahui dalil-dalil tentang sholat tersebut berdasarkan kepada sholat Rasulullah SAW. Nah, karena perintahnya memang demikian. Ya. Ya, baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Ya, nggak ada yang bertanya? Sudah selesai semua masalahnya? Kalau nggak ada pertanyaan kan sudah nggak ada masalah. Berarti apa? Kita nggak punya masalah. Ayo silakan. Ayo silakan, ayo. Ya,
pertemuan perdana biar semangat. Tadi sudah disetelkan asid itu, biar semangat ya. Ini kelihatannya kok loyo, mungkin kebanyakan daging ini ya. Hah? Katanya kalau kurang daging kurang gizi, kebanyakan daging kok malah loyo. Apa bagiannya kurang banyak? Hah? Itu bagiannya kurang banyak mungkin. Ya silakan. Mau kurang protein? Bismillah. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa sholat itu mencegah fahsya dan munkar. Pada beberapa survei di kalangan anak-anak muda itu secara zahir mungkin kita bisa melihat mereka sholat ya, ataupun mungkin dari kalangan umum juga lah. Tapi realitasnya kondisinya masyarakat masih banyak rusak, banyak berbuat fahsya, kemungkaran banyak. Nah ini berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan sholatnya. Di sini apakah memang ada hal yang tidak beres dari sholatnya atau ada faktor luar yang memang begitu kuat sehingga kondisi itu tidak bisa dicapai dengan tujuan dari sholat tersebut. Nah ini baru masalah ya. Baru masalah ini ya. Jadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Oh sholatnya sudah bagus kok, rajin, nggak pernah meninggalkan sholat, tapi kok masih melakukan perbuatan fahsya, masih melakukan perbuatan mungkar. Dalilnya yang salah apa ini? Nah jadi pertama, kalau kita lihat dari apa yang Allah katakan tadi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Ini harus kita yakini. Karena Allah tidak akan berbohong. Allah gak akan berdusta. Ya. Kita sholat, perbuatan fahsya dan mungkar akan tercegah dari diri kita. Tapi jangan diartikan bahwa kita sholat, kemudian kalau kita mengerjakan perbuatan fahsya, kemudian langsung didorong oleh malaikat, jangan, nah gitu ya. Kita sudah sholat, kemudian mau melakukan perbuatan mungkar, kemudian dihalang-halangi oleh malaikat, jangan gitu. Karena kamu sudah sholat, itu, ya tidak demikian, ya. Kalau demikian halnya, ya nggak ada kehidupan dunia ini nantinya, ya nggak ada kehidupan. Nah, yang ada bagi yang harus bagaimana? Pertama, kita yakin bahwa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yakin ini benar, Allah tidak akan berbohong. Apa yang dikatakan oleh Allah adalah keadaan yang sebenarnya. Nah, tapi kalau orang sholat tapi perbuatan keji dan mungkar tidak tercegah dari dirinya, maka ada beberapa kemungkinan. Pertama, sholatnya nggak benar. Ya, sholat yang nggak benar itu bisa kita lihat dari pertama niat sholat. Sholat untuk apa? Ya. Niat sholat, tujuan dari sholat itu. Kemudian yang kedua, kesohehan sholat itu yang bisa dilihat dari syarat rukun-rukunnya. Ya, termasuk syarat-syarat rukunnya ya, syarat-syarat dan rukunnya. Syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi. Bentuknya adalah
ada yang bersifat gerakan-gerakan, ada yang bersifat bacaan-bacaan. Ya, terpenuhi enggak itu? Kemudian yang ketiga itu adalah apa-apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu kita pahami. Ya, kita ngerti kita sedang melakukan apa itu. Sehingga seakan-akan kontak antara kita dengan Allah itu terjadi. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar berarti kita mengagungkan Allah seagung-agungnya. Ketika kita ucapkan misalnya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, maka akal kita paham dengan apa yang kita ucapkan tersebut. Nah, kemudian ketika kita baca Al-Quran kita tahu sedang apa kita itu. Makanya Allah katakan wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian ngerti terhadap apa yang kalian ucapkan. Kalian tahu terhadap apa yang kalian ucapkan. Jadi ucapan kita di dalam sholat kita pahami, perkataan kita dalam sholat kita ngerti. Nah ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah kehusukan. Sholat itu kita lakukan dengan khusuk. Khusuk itu apa? Khusuk itu adalah alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yakin bahwa mereka itu sedang berhadapan dengan Allah, bertemu dengan Allah, dan yakin bahwa mereka juga akan kembali kepadanya. Ya, lah mungkin kita melihat fenomena sholat ya sekedar dilaksanakan, tapi tidak memenuhi kriteria tersebut. Ada yang sudah melakukan, tapi juga ternyata jatuh pada perkara keji dan mungkar. Nah, banyak kan ahli sholat juga, mungkin juga ahli qiyamul lail, tapi perbuatan keji dan mungkar tidak tercegah dari dirinya. Perbuatan fahsya, ya fahsya itu yang ada hubungan dengan masalah perempuan, laki-laki perempuan itu, perbuatan fahsya itu juga tidak lepas dari dirinya. Nah ini masalahnya gini. Sebenarnya sholatnya mencegah, tetapi di samping sholat dia mengerjakan perkara lain yang membuat sholatnya tidak bermakna. Sholatnya bagus, tetapi dia melakukan hal-hal lain yang tidak bermakna, yang bisa membatalkan kebaikan sholat tersebut. Ya, apa misalnya? Ya waktu sholat dia sholat, waktu ngomong dia biasa ngomong jorok. Nah ini kan enggak bener. Ya. Waktu dia sholat, sholat. Nah, kemudian kalau ada perempuan dia mendekati. Ya. Waktu sholat dia sholat. Tapi kalau ada konten-konten pornografi dia tonton juga. Nah, jadi antara perbuatan sholat dengan perbuatan yang lain nggak nyambung. Ya, kalau dalam pengertian yang lain itu nggak kafah dia berislam itu. Dia ambil satu, diingkari yang lain. Dia ambil sebagian, dikafiri yang lain. Nah, nggak bisa demikian. Jadi berislam itu ya harus kafah. Sholat ditegakkan, yang lain juga dijalankan. Ya. Nah, di dalam kehidupan yang sudah seperti ini, ibaratnya laju dari perbuatan fahsya dan mungkar itu jauh lebih cepat daripada perbuatan baiknya. Nah, jauh lebih cepat, jauh lebih laju daripada perbuatan baik. Maka kesungguh-sungguhan kita di dalam sholat itu perlu ditingkatkan. Kewaspadaan kita terhadap bahaya jatuhnya kita kepada perbuatan itu juga harus ditingkatkan. Jadi perlu ada ketakwaan. Takwa itu adalah rasa takut agar kita tidak terjatuh kepada perkara yang
membahayakan kepada kita, agar kita jatuh pada perkara yang mencelakakan kepada kita. Ya, jadi sholat penuh takwa di dalamnya, penuh rasa takut di dalamnya, berwujud kepada perbuatan setelah sholat. Ya, jadi bukan salah dalilnya, tapi salah kita yang sholat tidak memenuhi kriteria atau ketentuannya, ditambah lagi di samping sholat juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, nah, makanya bisa menggatalkan atau mengurangi nilai dari sholat itu. Ya, baik, mungkin ada lagi yang lain. Sudah? Silakan. Apa? Nggak boleh menuduh. Nggak boleh menuduh. Nangis nanti dituduh. Sudah? Kenapa? Belum sampai babnya. Belum sampai babnya kan itu. Nanti babnya ya. Ayo silakan. Udah? Nggak jadi? Ayo, ayo. Mengganggu orang, loh. Mengganggu ketenangan. Sudah? Ya, baik. Untuk pertemuan perdana, ya, kita cukupkan dulu ya. Ya, sebagai apa itu, sebagai pembuka, mudah-mudahan berikutnya bisa kita laksanakan dengan lebih baik lagi ya. Ya, lebih semangat lagi. Ini lesu semuanya kayaknya. Ya, itu tadi mungkin karena dagingnya kurang. Dapat berapa kilo sih? Dapat berapa kilo? Nah, 2 kilo. Nah, masa masih kurang? Ya, baik, untuk Pak teman kita pada hari ini kita cukupkan dulu sebagai pertemuan perdana. Mudah-mudahan sebagai penyemangat kita nanti untuk taklim berikutnya. Demikian, aku qouli hadza fastaghfirullah subhanakallahumma rabbana. Besok kan masih ketemu.